Oke, kali ini mari kita bahas film yang berjudul The Shallow. Jadi film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Nancy. Dia ini lagi mencoba menghibur dirinya sendiri setelah kematian ibunya. Nancy memutuskan pergi ke Meksiko berselancar di pantai yang biasa ibunya datangin. Tapi nih, di sana ternyata terdapat hiu yang lagi kelaparan dan Nancy terjebak di sana. Bisakah Nancy melarikan diri dari hiu putih yang kelaparan? Kita langsung aja yuk! Tapi jangan lupa dong yang baru main ke Mau Cerita untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan. Ini dia The Shallows. Diawali dengan scene ketika seorang anak yang sedang bermain bola di pesisir pantai. Anak laki-laki ini menemukan sebuah helm selancar yang terdapat kamera di atasnya. Saat dinyalakan, anak ini malah melihat detik-detik pemilik kamera ini diserang hiu. Selanjutnya, kita dipertemukan dengan Nancy, dan yang di sampingnya adalah Carlos, orang yang akan mengantarkan Nancy menuju pantai yang dulu pernah didatangi ibunya. Lalu di tengah perjalanan, temannya bernama Anna mengirim pesan bahwa dia tidak bisa bergabung dengannya untuk pergi ke pantai. Tentu saja Nancy kesal, karena Anna selalu menggagalkan rencananya, tapi kali ini Nancy akan terus pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Nancy sangat terkesima. Pantai ini tidak banyak yang tahu lokasinya, dan hanya sedikit orang yang berselancar di sana. Lalu Carlos pun berpamitan dan langsung menurunkan barang bawaan Nancy. Tanpa menunggu lama, Nancy langsung berselancar. Singkat cerita, Nancy sudah berada di tengah pantai dan dia bertemu dengan dua pria Meksiko yang sedang berselancar juga. Mereka bertiga pun menikmati ombak besar bersama. Setelah menikmati berselancar yang cukup lama, Nancy memutuskan untuk istirahat sejenak. Nancy menelpon adiknya, Chloe. Nancy menunjukkan pantai yang dia kunjungi. Chloe sangat terkejut mengetahui kakaknya bisa menemukan pantai yang sering didatangi ibu mereka. Di tengah perbincangan, ayah Nancy muncul dan menyapa Nancy. Nancy dan ayahnya sempat berdebat mengenai keputusan Nancy keluar dari sekolah kedokteran. Ayahnya mencoba membujuk Nancy untuk kembali, tapi Nancy tidak ingin karena dia terus terbayangi kesedihan atas kematian ibunya. Tidak lama Nancy pun memutuskan untuk menutup telepon. Nancy kembali pergi ke tengah laut dan dia kembali bertemu dengan dua pria Meksiko. Di sana, dua pria itu menyarankan Nancy segera kembali karena waktu sudah sangat larut. Tapi Nancy ingin sekali lagi bermain dengan satu ombak saja dan akan segera kembali. Setelah dua pria itu pergi, Nancy merasakan ada sesuatu bergerak di bawahnya. Dan tidak lama, seekor lumba-lumba muncul tepat di sampingnya. Nancy sangat senang melihat banyak lumba-lumba di sana. Nancy mencoba maju lagi ke tengah laut. Setelah berenang lebih jauh, Nancy malah menemukan bangkai paus yang mengambang, dan di sana banyak burung camar yang mengitari bangkai paus. Lalu tidak lama, burung-burung itu pergi dan mengejutkan Nancy. Nancy memutuskan kembali ke pesisir pantai, tapi di belakang Nancy terlihat hiu mendekat dan membuat Nancy terjatuh dari seluncurannya. Nancy kembali ke seluncurannya dan tiba-tiba sesuatu menarik kaki Nancy. Ternyata hiu itu menggigit kaki Nancy. Nancy berusaha untuk melepaskan gigitan hiu itu. Setelah terlepas, Nancy melihat bangkai paus dan memutuskan naik ke atasnya. Saat di atas paus, Nancy menyadari lukanya sangat besar dan saat melihat ke pesisir pantai, dua pria Meksiko baru saja pergi meninggalkan pantai. Nancy berteriak sekeras mungkin, tapi tidak terdengar sama sekali. Nancy merasakan hiu itu berusaha menyerang paus agar Nancy terjatuh. Nancy pun memutuskan untuk menyeberang ke batu karang yang ada di seberangnya, sebelum hiu itu membalikan paus. Setelah sampai di batu karang, Nancy melihat sekitar dan tidak ada jalan keluar untuk bisa menuju pesisir pantai. Lalu Nancy melihat luka di kakinya dan terlihat robekannya sangat besar. Nancy memutuskan menjahit kakinya menggunakan aksesorisnya dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya.
Setelah menjahit lukanya, Nancy mengikat kakinya dengan baju renang. Malam pun berlalu. Terlihat jam 1 malam, Nancy merasakan kedinginan. Dia memutuskan untuk kembali menggunakan baju renangnya. Tapi untuk mengikat kembali lukanya, Nancy merobek bagian lengan baju itu dan memasukkan potongan baju itu ke kakinya yang terluka. Nancy melihat burung di sampingnya terus ada. Sepertinya burung ini terluka. Nancy pun memutuskan untuk kembali tidur dan tidak menghiraukan burung itu. Singkat cerita, di dini hari, Nancy kembali terbangun dan dia melihat seluncuran miliknya. Nancy berencana pergi ke sana. Nancy pun mulai masuk ke dalam air. Perlahan-lahan dia maju, tapi belum juga setengah jalan, Nancy melihat hiu itu muncul. Dengan cepat, Nancy pun berenang kembali ke batu karang. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Nancy melihat seseorang tergeletak di pesisir pantai. Ternyata dia adalah pria pingsan karena mabuk. Nancy berteriak sekeras mungkin, dan untungnya pria itu melihat Nancy. Nancy meminta pria itu membawa telepon yang ada di tasnya untuk meminta bantuan. Bukannya menolong Nancy, pria mabuk ini malah membawa barang-barang Nancy. Saat akan pergi meninggalkan Nancy, pria itu malah sempat-sempatnya mengambil seluncuran Nancy. Ketika melihat pria itu akan masuk ke dalam air, Nancy mencoba memperingati pria itu tentang hiu yang ada di dalam laut. Tapi terlambat, pria itu diserang juga oleh hiu. Jam 12 siang, 6 jam sebelum air pasang. Di tengah kelelahannya, Nancy terbangun oleh suara burung di sampingnya. Dan saat mulai tersadar, Nancy melihat 2 pria Meksiko yang ditemuinya kemarin kembali untuk berselancar. Nancy pun berteriak meminta 2 pria itu untuk segera kembali ke pesisir pantai, mencari pertolongan. Tapi mereka tidak percaya dengan perkataan Nancy tentang hiu, karena menurut mereka di pantai ini tidak ada hiu sama sekali. Saat sedang berusaha mendekati Nancy, pria satunya diserang oleh hiu. Tentu saja, pria satunya lagi mulai percaya dan berusaha berenang menuju batu karang. Tapi di tengah perjalanan, pria itu menghilang. Nancy melihat ke berbagai arah tapi tidak ada tanda apapun. Saat Nancy terdiam, pria itu muncul di belakang Nancy. Nancy mencoba menyelamatkannya. Tapi sayang, hiu kembali menariknya ke dalam laut. Kini, Nancy kembali sendiri. Jam 5 sore, 25 menit sebelum air pasang. Hiu masih berkeliling mengitari Nancy. Nancy melihat burung di sampingnya tidak pergi juga. Nancy mencoba menyembuhkan burung yang cedera itu. Setelah berhasil, Nancy sempat melihat helm berkamera yang dimiliki pria Meksiko. Nancy akan membawanya. Tapi sebelum itu, Nancy melihat pergerakan hiu dan terhitung dari lokasi bangkai paus ke batu karang, hiu butuh waktu 30 detik. Jadi selama itulah Nancy harus menyeberang untuk mengambil helm. Akan tetapi sesampainya di batu karang lainnya, Nancy kesulitan membawa helm karena arus ombak. Jam di tangan Nancy menyala, sebagai tanda bahwa hiu akan berada di dekatnya. Nancy pun segera menjauhkan anggota tubuhnya dari air. Nancy pun menunggu. Hiu mulai menjauh dari batu karang. Dan saat hiu itu mulai menjauh, Nancy kembali masuk ke dalam air untuk membawa helm itu. Setelah berhasil membawa helm, Nancy dikejutkan oleh hiu yang sudah berada di dekatnya. Karena terkejut, Nancy terjatuh. Saat berusaha melarikan diri, Nancy sadar bahwa hiu itu sedang kesulitan juga karena tersengat karang. Melihat kesempatan itu, Nancy pun berhasil kembali naik ke batu karang. Lalu selanjutnya, Nancy sedang melihat isi dari kamera dan terlihat saat hiu akan menerkam si pria Meksiko, di mulut hiu terdapat kail yang masih menancap. Nancy langsung melihat mercusuar apung. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 meter. Nancy memperkirakan butuh waktu 1 menit sampai di sana. Singkat cerita, Nancy membuat video meminta pertolongan jika saja ada yang menemukan helm ini. Nancy juga memberitahu rencananya akan menyeberang ke mercusuar apung. Dia tahu itu beresiko, tapi hanya itulah harapannya. Karena sebentar lagi, batu karang itu akan dipenuhi air pasang. Nancy bahkan meminta mengirimkan video miliknya ke alamat rumahnya di Texas jika saja Nancy tidak selamat. Setelah membuat video, Nancy melemparkan helm berkamera ke laut, dan kini dia siap menyeberang ke mercusuar apung. Sebelum itu,
Nancy menyelamatkan burung di sampingnya dengan membiarkan dia terapung menggunakan potongan papan selancar. Saat akan menyeberang, Nancy harus dihadapi cobaan lain. Ubur-ubur muncul di sekitar batu karang dan mercusuar apung. Pantas saja hiu menjauh dari tempatnya. Ini jadi kesempatan untuk Nancy menyeberang, walaupun dia harus menghadapi sengatan ubur-ubur. Saat Nancy menahan rasa sakit karena sengatan ubur-ubur, hiu tetap datang mengarah padanya. Tapi hiu tidak suka dengan sengatan, dan akhirnya kembali menjauhi Nancy. Nancy melihat sekitar dan terlihat rantai mercusuar apung sudah dekat dengannya. Dengan cepatnya Nancy berenang menuju mercusuar apung. Akan tetapi saat Nancy berenang, di waktu yang sama hiu juga mendekatinya. Saat Nancy meraih mercusuar, salah satu bagiannya ada yang terlepas. Untungnya Nancy terjatuh di atas tubuh hiu. Setelah hiu menjauh, Nancy berusaha membuka sebuah kotak yang ada di mercusuar apung, dan saat dibuka ternyata isinya adalah flare. Tapi kesialan terjadi di mana Nancy kehilangan peluru yang berjatuhan ke laut. Untungnya Nancy masih bisa meraih salah satu peluru dan langsung menembakkannya, karena kebetulan ada kapal besar yang melintas jauh di sana. Belum beruntungnya Nancy, karena ternyata ketika flare ditembakkan, peluru flare tidak bekerja dengan baik, sedangkan peluru lainnya masih mengambang di laut. Tapi hanya inilah satu-satunya cara. Nancy memutuskan membawa semua peluru yang ada di laut. Setelah berhasil mendapatkan peluru, Nancy kembali menembakkan flare. Akan tetapi, sayangnya, kapal tidak melihat flare yang ditembakkan Nancy karena sudah pergi menjauh. Nancy sangat putus asa. Dan di waktu yang sama, kita kembali ke scene awal, ketika anak laki-laki yang menemukan helm yang dilemparkan Nancy. Itulah asal-usul dari kamera yang terdampar. Kembali ke Nancy, di mana darah Nancy menetes terus ke lautan, dan tentu saja hiu kembali menyerang Nancy, yang mengakibatkan rantai mercusuar apung terputus. Mercusuar apung jadi tidak seimbang. Nancy pun memutuskan untuk menembak hiu dengan sisa peluru yang dia punya. Hiu ini tidak menyerah, dia terus-menerus menyerang mercusuar apung. Nancy pun naik ke atas tiang mercusuar. Nancy menembakkan peluru terakhirnya dan ternyata memicu sebaran api dari minyak bangkai paus. Tapi tetap saja, hiu itu tidak menyerah dan kembali menyerang. Mercusuar semakin tidak seimbang dan membuat Nancy akhirnya terjatuh. Saat Nancy berusaha menghindari hiu, Nancy melihat jangkar mercusuar apung terdapat besi-besi runcing. Nancy pun memiliki ide untuk memancing hiu mendekati jangkar. Lalu kembali ke pesisir pantai. Ternyata anak lelaki yang menemukan helm adalah anak Carlos. Carlos melihat sekitar dan menemukan mayat pria yang mencuri tas Nancy sebelumnya. Tidak lama, anak Carlos berteriak menuju ke laut. Dengan cepat, Carlos menyelamatkan Nancy yang terapung. Carlos berusaha membangunkan Nancy dan tidak lama Nancy pun tersadar. Nancy melihat burung yang menemaninya selamat juga. Lalu dia berhalusinasi, melihat ibunya ada di depannya. Nancy sangat bersyukur bisa kembali ke daratan. 1 tahun kemudian, di Galveston, Texas, Nancy sudah menyelesaikan pendidikan dokternya, dan dia kini kembali berselancar bersama adiknya Chloe. Oke, itu dia The Shallow. Survive-nya sangat luar biasa ya, dan uniknya ini fokus hanya satu pemeran utamanya saja. Jujur, aku agak kesel sih pas si 2 pria Meksiko malah ikut jadi korban. Ya, itulah tantangan dari sebuah film. Selesai ya, buat kalian yang baru main, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bikin rame channel ini dengan cara share. See you next time. Bye!